Masuk SMA. Cerita pendek, karya The Journey Comment, dibacakan langsung oleh pemilik akunnya sendiri. Saya adalah salah satu siswa SMP di salah satu kota yang kita sebut saja di sini sebagai kota X. Di SMP, saya termasuk anak yang tingkatannya ada di tengah-tengah lah. Tidak noob banget, dan dibilang pintar sih tidak juga. Hehe. Ya kasta menengah lah pokoknya. Tapi urusan sosial saya jagonya. Jadi saya bisa berbaur di mana saja dan dengan siapa saja. Ya kalau boleh milih sih, saya lebih suka berbaur sama orang yang sefrekuensi supaya enak gitu ngobrolnya. Waktu kelas 1 SMP, saya masuk di kelas unggulan. Nah, di SMP saya ini ada 3 kelas unggulan. Saya masuk ke salah satu kelas unggulan ini. Memang hanya kelas unggulan ketiga sih, tapi ya oke lah. Di kelas 2 SMP, saya tidak masuk ke kelas unggulan manapun. Di sini saya terpacu lagi, agar di kelas 3 nanti bisa masuk kelas unggulan lagi. Dan akhirnya, waktu naik ke kelas 3, saya masuk di kelas unggulan yang pertama. GG nggak tuh? Di kelas 3 ini, saya merasakan anak-anaknya pinter-pinter banget. Terus terang, saya merasa minder juga sih awalnya. Tapi saya nggak pantang menyerah, selalu mencoba untuk ngimbangi. Tiba pada masanya hampir lulusan, teman-teman satu kelas sudah banyak yang masuk ke salah satu SMA favorit yang ada di kota X ini. Rata-rata pakai jalur PMDK, yaitu penelusuran minat dan kemampuan. Seleksinya menggunakan nilai raport, di mana kalau raport saya ikut dipertandingkan, ya nggak laku di sini. Jadi sempat bimbang juga. Saya pengen banget masuk ke sekolah favorit itu juga, tapi bisa nggak ya? Itu yang sempat terpikir. Karena di luar jalur PMDK, berarti saya harus berjuang untuk melakukan ujian tertulis dan harus masuk kriteria nilai di sekolah itu. Akhirnya, waktu pendaftaran SMA pun tiba. Dan ternyata, selain ujian tertulis, ada juga jalur prestasi, di mana salah satunya adalah jalur prestasi yang pernah menjuarai lomba MTQ. Juara berapapun itu, bisa dilampirkan sertifikat juaranya. Akhirnya saya coba tuh, karena saya pernah juara 3 lomba MTQ waktu SMP, jadi siapa tahu bisa dipakai sebagai pendukung. Saya datang ke lokasi pendaftaran. Saya kumpulkan semua berkas yang berkaitan. Juga tidak lupa, saya serahkan sertifikat juara MTQ saya. Yang satu-satunya itu, juara 3 lomba MTQ. Tahu nggak apa yang dibilang sama petugasnya? Lah dek, ini nggak ngaruh kamu ngumpulin beginian. Entah niatnya ngetes atau gimana nggak paham juga. Tapi yang jelas, dengan yakin saya jawab. Di informasi pendaftaran disampaikan pak, kalau ada sertifikat lomba bisa disertakan. Siapa tahu bisa pak, namanya juga usaha. Akhirnya saya pulang dan mempersiapkan untuk ujian besok. Di hari tes, dengan rasa yakin dan semangat untuk mengikuti ujian, saya datang ke tempat tes. Tempat ujian dan nomor ujian kita sudah ada ditempelkan di papan pengumuman. Nah, saya cek tuh nama saya dan di mana ruangan tes saya. Saya lihat di lembar pertama tidak ada nama saya. Lembar kedua tidak ada juga nama saya. Lembar ketiga masih juga tidak ada nama saya. Sampai kepada lembar terakhir masih juga tidak ada. Waduh, gimana nih? Apa saya tidak terdaftar ya? Saya coba menanyakan ke petugas tes yang lewat di dekat saya saat itu. Mohon maaf pak, nama saya kok tidak ada di lembar manapun. Di papan pengumuman ini ya. Emang adik sudah daftar kemarin? Tanya bapak itu. Sudah pak, saya jawab.
"Adek ada ikut jalur prestasi kah?" Tanya bapak itu lagi. "Oh iya pak, kemarin saya ada serahkan sertifikat juara MTQ." Aku jawab sambil rasa penasaran dan deg-degan juga. "Oh ini dek, coba lihat di lembar ini," kata bapak itu sambil menunjuk lembaran di ujung papan pengumuman. Ternyata ada satu lembar lagi khusus anak-anak yang masuk berdasarkan jalur prestasi. Dan setelah saya cek, nama saya memang ada di situ. Fulan, juara 3 MTQ, lulus jalur prestasi. Sempat loading tuh otak saya. "Pak, ini saya beneran lulus?" tanya saya ke bapak petugas tadi. "Iya dek, kamu sudah lulus lewat jalur prestasi." Beuh, apa nggak senang tuh, nggak terbayangkan sampai sekarang. Akhirnya, saya meninggalkan tempat tes itu, dan saat bertemu teman di jalan keluar, mereka sempat nanya, "Woi, mau kemana kamu tes nih?" "Sorry bro, aku udah lulus," jawabku. Selesai. Bukannya sok ya, tapi alhamdulillah takdir baik untuk saya. Kesimpulan dari cerita kali ini, yang pertama, berikan yang terbaik dimanapun kita berada dan jangan patah semangat. Yang kedua, di mana ada niat, di situ ada jalan. Dan yang ketiga, imbangi ikhtiar dengan doa. Demikian teman-teman cerita kali ini, semoga menghibur dan teman-teman suka. Amin. Jangan lupa dukung channel ini ya, dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. See you.